Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Berharap semuanya sehat-sehat walaupun kita belajar masih daring masih online karena kita masih diharapkan pandemi. Ya, kita bersyukur ada yang dari Sulawesi Barat di sini, Anjani Saputri, baru dari ada Sulawesi Utara. Jadi kita tersebar berada di Sulawesi walaupun memang masih dalam kondisi seperti ini, walaupun beda tempat, beda jarak, tapi kita tetap semangat untuk belajar. Oke, karena satu saat nanti kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin, jadi persiapan diri mulai dari sekarang. Kita akan lanjut saja materi kita di mata pelajaran IPS. Saya akan share dulu. Nah, materi kita di hari ini, pada pertemuan hari ini, kita di bab 1, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Ini pertemuan yang pertama khusus tema ini. Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Jadi kita akan bahas pada pertemuan hari ini perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Oke. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Ini untuk tema ini kita masuk ke dalam pertemuan pertama. Yaitu yang pertama kita akan bahas tentang perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Yang pertama kita akan bahas faktor alam, faktor iklim. Jadi faktor iklim. Berdasarkan letak geografis, negara-negara ASEAN yang berada negara-negara ASEAN itu berada di antara benua Asia dan benua Australia. Jadi ASEAN itu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, yang menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang bergantian setiap setengah tahun sekali. Nah, angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat, masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Iklim yang dipengaruhi tiupan angin muson ini dinamakan iklim muson. Selain iklim matahari dan iklim muson, di wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi oleh iklim fisik. Nah, iklim fisik ini dipengaruhi oleh keadaan fisik suatu wilayah seperti perairan laut, pegunungan, dan dataran. Jadi iklim fisik ini dipengaruhi oleh perairan laut, pegunungan, dan dataran. Nah, negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Ini akibat kita manusia yang tidak menggunakan dengan baik. Nah, ada hal-hal yang mengganggu ekosistem alam kita. Nah, ini harus kita perhatikan, apalagi kalian masih dalam proses pembelajaran, supaya dengan materi ini diharapkan kalian melihat, oh ini ternyata apa yang kita lakukan ini ternyata mengganggu akan ekosistem kita atau perubahan iklim terjadi, sehingga akan mengakibatkan bumi akhirnya semakin rusak. Jadi sekarang kalian pelajari hal-hal apa yang mengakibatkan terjadi pemanasan global ini . Nah, ada perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam. Jadi aklam klimatik atau bencana alam yang disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Jadi hal-hal ini akan mengakibatkan bencana alam. Ini contoh bencana-bencana alam yang terjadi di negara-negara ASEAN. Jadi contoh bencana alam klimatik. Di mana terjadi bencana alam klimatik seringkali melanda negara-negara yang ada di ASEAN. Oke, ASEAN ada berapa negara? Ada 10 negara Ada 10 negara yang tergabung dalam negara-negara di ASEAN.
Misalkan terjadi puting beliung di Filipina, ini puting beliung di Filipina yang Namahayan itu terjadi ya. Baru ada terjadi bencana banjir di Bangkok, bahkan Indonesia banyak kali terjadi bencana banjir. Kekeringan juga terjadi, banyak kali terjadi di Indonesia, di Jawa Timur juga, dan tahun 2000 berapa ya, 2018 terjadi kebakaran lahan di Indonesia. Ini banyak ya, baik di Kalimantan bahkan juga di Pulau Sumatera terjadi kebakaran yang sangat hebat. Nah, dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, Asia melakukan kerjasama antar negara anggota ASEAN. Nah, ini contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik, yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Jadi ketika negara kita, khususnya di Pulau Sumatera, terjadi kebakaran hebat, maka ada beberapa negara yang membantu negara kita untuk memadamkan kebakaran, yaitu Malaysia dan Singapura. Atas nama ASEAN, mereka memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya juga membantu ketika negara Filipina. Ya, negara Filipina berbatasan dengan Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, di Miangas ya. Di Miangas itu ada perbatasan laut dengan negara Filipina. Di mana tahun 2014 negara Filipina itu pernah mengalami bencana badai Haiyan. Begitu banyak jatuh korban yang terjadi di negara Filipina, dan Indonesia dan juga beberapa negara Asia juga turut membantu untuk meringankan penderitaan yang ada di negara Filipina yang merupakan anggota negara ASEAN. Nah, berdasarkan kondisi iklim matahari, krisis ataupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Nah, kondisi iklim yang sama ini membuat negara-negara di ASEAN ini bahu-membahu dan saling tolong-menolong, saling membantu supaya meringankan beban, ataupun bagaimana kita saling membantu untuk apa? Untuk mengurangi atau menghadapi dampak-dampak akibat iklim atau bencana-bencana yang terjadi di negara-negara ASEAN. Nah, kita melanjutkan faktor geologi. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan pensusunan di bumi, negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng. Jadi negara-negara yang ada di ASEAN itu berada di antar tumpukan lempeng, yaitu lempeng. Jadi ada dua lempeng, dua benua yang besar ya, yang ada di seputaran di negara-negara ASEAN, yaitu lempeng Eurasia, itu di bagian sini ya, lempeng Eurasia, baru lempeng India Australia, atau yang katakan ada juga yang bilang lempeng Hindia Australia, dan ada satu lempeng yang kecil yang juga pengaruh juga, yaitu lempeng Pasifik, atau ada yang mengatakan lempeng Filipina. Oke, ini ya. Jadi di ASEAN itu ada tumpukan antar lempeng, ada 3 lempeng ya. Yang pertama ada lempeng Eurasia, baru yang kedua ada lempeng India Australia atau lempeng Hindia Australia, dan ada lempeng Pasifik atau yang ada yang katakan juga lempeng Filipina. Nah, perhatikan arah pergerakan lempeng yang bertemu di wilayah Asia Tenggara. Coba kita perhatikan ya, ini gerakan lempeng. Oke, ini lempeng Pasifik, dia bergerak, baru lempeng Eurasia dan lempeng India Australia. Nah, coba kalian perhatikan gerakan anak panah ini. Perhatikan arah pergerakan lempeng yang bertemu di wilayah Asia Tenggara. Negara manakah yang paling luas mengalami tumpukan? Yang paling luas mengalami tumpukan adalah negara Indonesia. Coba kita lihat, Indonesia mengalami negara yang paling luas mengalami tumpukan, yaitu pergerakan lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng
Pasifik. Nah, tumpukan lempeng identik dengan kemunculan gunung berapi. Jadi tumpukan ini akhirnya memunculkan gunung berapi. Banyak sekali gunung berapi yang ada di negara kita, apalagi di Sulawesi Utara. Ada gunung-gunung berapi yang aktif di Sulawesi Utara. Misalkan contoh, ya di Minahasa, di Tomohon di sana ada Gunung Lokon, ya di Tomohon ada Gunung Lokon atau ada Gunung Soputan, itu gunung berapi yang aktif. Dan juga di sana ada Gunung Karangetan. Ya, Karangetan ada gunung aktif. Belum lagi di provinsi yang lain yang banyak gunung berapi. Itu akibat karena ada apa? Karena tumpukan lempeng ini akhirnya memunculkan gunung-gunung berapi. Nah, rangkaian gunung di kawasan negara-negara ASEAN dikenal dengan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Ini ya, ada Sirkum Pasifik dan Mediterania. Pergerakan lempeng yang bertumpukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis seperti gempa bumi. Ya, jadi ketika ada pergerakan lempeng itu terjadi gempa bumi. Nah, apabila terjadi di laut akan mempengaruhi pergerakan gelombang laut sehingga akan terjadi gempa bumi yang dapat menimbulkan bencana tsunami. Ya, bencana tsunami yang terjadi di negara kita ya, yaitu di Aceh pernah terjadi gempa tsunami yang begitu banyak jatuh korban. Nah, setidaknya ada 4 dari ini 11, ini masih 10 negara ya. Memang kenapa dikatakan 11? Karena ada 1 negara yang Timor Leste yang mengusulkan untuk masuk sebagai negara ASEAN. Mereka sudah mengusulkan, tapi mereka belum menjadi anggota. Jadi tinggal Timor Leste. Nah, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Pernah mengalami kejadian gempa yang merenggut korban jiwa yang begitu banyak. Nah, ini contoh gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004. Oke, begitu banyak jatuh korban yang terjadi di Aceh. Bahkan beberapa tahun yang lalu di Sulawesi Tengah itu terjadi juga gempa yang luar biasa dan tsunami. Banyak sekali jatuh korban yang terjadi di saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi bagian tengah. Itu contoh gempa yang ada terjadi di Indonesia. Nah, terjadinya bencana geologis ini, negara-negara ASEAN sebagai organisasi maupun sebagai negara tetangga memberikan bantuan melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan. Nah, berupa kebutuhan pokok itu ya. Jadi kebutuhan pokok, misalkan kalau Indonesia butuh ya beras, ya toh, untuk makan, minuman, dan baru ada fasilitas kesehatan maupun donasi untuk perbaikan lingkungan dalam masa pemulihan. Nah, sekarang kita lanjut di C, faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, pernahkah kalian mengamati dari tempat tinggalmu? Kalian di rumah, di seputaran tempat tinggalmu, baik yang Anjani ada di Sulawesi Barat, Keila, Pilihan, dan yang lain ada di Sulawesi Utara. Pernahkah kalian mengamati dari tempat tinggalmu? Apakah ada sesuatu yang dimiliki oleh daerah tempat tinggalmu yang tidak terdapat di daerah lain? Adakah satu yang tempat tinggalmu yang tidak terdapat di daerah lain apa? Nah, kondisi yang kalian rasakan sama seperti ketersediaan sumber daya alam yang ada di negara-negara ASEAN. Sebagai contoh, hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Nah, Singapura itu mereka tidak memiliki barang tambang. Tetapi walaupun mereka tidak memiliki sumber daya alam seperti ini, barang tambang itu, tapi Singapura itu merupakan negara maju. Nah, negara Singapura yang wilayahnya sangat sempit, memiliki keterbatasan sumber daya alam barang tambang. Tetapi mereka menguasai perdagangan dan industri. Jadi Singapura, walaupun mereka negara kecil, tidak memiliki sumber daya alam tambang,
mereka adalah negara maju. Salah satu negara maju yang ada di Asia Tenggara. Nah, negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah ini mengekspor. Apa itu ekspor? Ada ekspor, ada impor. Jadi kalau ekspor adalah kegiatan yang menjual. Ya, betul, Keila. Menjual barang atau jasa dari Indonesia ke luar negeri. Oke, misalkan Indonesia mengekspor barang tambang kepada Singapura, itu ekspor. Kalau impor adalah kegiatan yang membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Boleh? Itu perbedaan antara ekspor dan impor. Jadi negara-negara ASEAN yang kaya akan barang tambang, mereka mengekspor, mereka menjual kepada Singapura untuk diolah menjadi berbagai barang kebutuhan pokok. Nah, negara-negara ASEAN yang lain juga melakukan kegiatan yang serupa dengan volume yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Jadi di samping mereka ekspor, juga sumber daya alam yang ada di negara-negara masing-masing di negara-negara ASEAN itu mereka juga mengelola sesuai dengan kondisi keadaan yang ada di negara masing-masing, sesuai dengan kemampuan negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, kita perhatikan di sini ada daftar barang tambang yang dimiliki oleh negara-negara ASEAN. Nah, kecuali saya katakan tadi Singapura ya, Singapura tidak ada barang tambang ya. Indonesia ada barang tambang yang dimiliki, itu minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Ini barang-barang tambang. Banyak ya, bahkan masih banyak lagi. Bahkan di Sulawesi Utara juga ada emas ya, banyak. Pada Malaysia, timah dan seterusnya, Filipina, Singapura. Hanya Singapura yang tidak memiliki barang tambang, tapi mereka adalah negara maju karena mereka bergerak di bidang perdagangan dan industri. Nah, negara kita sekarang mulai tahap pada di situ. Jadi struktur negara kita dari pertanian ya akhirnya mulai berkembang menjadi negara industri dan perdagangan. Nah, kalianlah yang akan melanjutkan yaitu. Jadi belajar baik-baik. Nah, Singapura itu mereka tidak memiliki barang tambang, tapi mereka mampu mengelola apa yang ada dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena sumber daya manusia mereka mumpuni. Coba kita perhatikan, hanya Singapura, tapi di Singapura merupakan negara maju. Thailand ada timah dan mangna, Brunei Darussalam, minyak bumi dan gas alam. Vietnam ada barang tambang batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, fosfat. Laos, timah, ke batu bara, besi, tembaga, emas, dan belerang. Bahkan juga Myanmar dan Kamboja. Myanmar ada timbal, sen, perak, timah, minyak bumi, pangan, emas, batu mulia, batu giok. Kamboja, biji besi, batu bara, tembaga, fosfat, dan emas. Ini adalah barang-barang tambang yang ada di negara-negara ASEAN. Jadi hanya Singapura yang tidak memiliki barang tambang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya alam ikut mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi di dalam. Nah, sumber daya alam tidak hanya berupa barang tambang. Jadi sumber daya alam itu bukan hanya tambang semua, tapi sumber daya alam ada sumber daya alam hayati dan sumber non sumber hayati lainnya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Misalkan contoh ada hutan dan laut merupakan contoh lain dari sumber daya alam yang dimiliki hampir semua negara ASEAN. Hutan, laut, dan barang tambang merupakan sumber daya alam yang banyak dieksplorasi untuk menunjang kehidupan di setiap negara, khususnya yang ada di negara-negara ASEAN. Nah, Indonesia memiliki hutan paling luas di antara negara yang lain. Namun, laju kerusakan hutan atau deforestasi di Indonesia juga paling tinggi di negara-negara ASEAN lainnya. Jadi Indonesia paling luas ya, wilayah hutan di Indonesia paling luas di negara-negara ASEAN. Tetapi sangat-sangat disalahkan ya, mendidikan ya, karena ternyata laju kerusakan hutan di Indonesia paling tinggi
di negara-negara ASEAN. Nah, hasil hutan dari Indonesia dan negara-negara ASEAN lain digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Jadi hasil hutan itu digunakan untuk meningkatkan sumber pendapatan dari negara-negara yang ada di ASEAN juga di Indonesia. Nah, salah satu tujuannya adalah ekspor. Ya, tadi sudah jelaskan tentang ekspor dan import ya. Jadi ekspor adalah kegiatan yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, salah satu tujuan ekspor yaitu negara-negara industri seperti Singapura. Nah, karena Singapura tidak memiliki ya barang tambah atau sumber daya alam yang banyak, sehingga negara-negara di ASEAN juga dia mengekspor barang tambang ke Singapura untuk dikelola. Nih salah satu contoh hasil hutan itu adalah ini rotan. Oke, rotan yang dikelola oleh masyarakat dan akhirnya bisa diekspor. Nah, sekarang kita lihat di perairan laut di kawasan negara ASEAN banyak dieksplorasi untuk menghasilkan devisa atau pendapatan negara. Nih, sektor perikanan, ada ikan-ikan ya, ikan. Nah, kalau Indonesia banyak sekali ikan. Kalau di Sulawesi Utara itu terkenal dengan ikan cakalang. Ya, ikan cakalang dan ikan tuna itu di Bitung. Sehingga ada ikon sebagai apa ya? Ikan cakalang ikon di Kota Bitung. Jadi ada banyak ikan yang di negara kita melimpah. Baru ada mutiara, ini mutiara ya, mutiara harganya itu sangat mahal. Baru ada rumput laut, oke, ini rumput laut. Sampai barang-barang tambang merupakan ini contoh eksplorasi perairan laut sebagai sumber daya alam saat ini. Jadi perairan laut banyak yang dikelola sebagai tempat wisata. Nah, tidak semua sumber daya alam yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Jadi tidak semua. Oke, jadi ada negara yang memiliki sumber daya alam ini tidak ada di negara. Misalkan ada Indonesia, tidak ada di Singapura, atau tidak ada di Laos, ada di Indonesia. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, maka negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Oke, yang tadi sudah jelas. Jadi mereka melakukan pertukaran dalam kegiatan jual beli. Berarti kalau jual itu dinamakan ekspor. Oke, jual dinamakan ekspor dan beli itu dinamakan impor. Jadi Indonesia menjual barang-barang tambang dari Indonesia ke luar negeri, ke Malaysia atau ke Singapura, ke Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam. Itu dinamakan ekspor. Baru impor, kita membeli barang-barang dari luar negeri untuk masuk ke dalam negara kita. Nah, kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam perlu dilestarikan. Jadi sumber daya alam yang kita miliki di negara-negara ASEAN, bahkan khususnya di negara kita, lebih khususnya di kota kita, Kota Manado, bahkan ada di Minahasa, Bitung, bahkan ada yang di Sulawesi Barat. Ya, sumber daya alam yang kita miliki adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka sumber daya alam itu perlu kita lestarikan. Nah, kalianlah sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya turut melestarikan sumber daya alam yang ada yang kita miliki. Ya, terima kasih. Demikianlah materi kita pada hari ini, dan kiranya materi ini yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat, dan saya berharap materi hari ini kalian ya bukan cuma dengar, lihat, tapi kalian boleh kembangkan ya, lihat, kembangkan, dan kalian pelajari lebih bagus lagi. Dan supaya apa? Supaya ketika kalian ada sumber-sumber daya alam yang bisa diperbaharui, ada tidak bisa diperbaharui, kalian bisa memaksimalkan. Atau misalkan misalkan contoh ada apa namanya ya?
barang-barang tambang atau hal-hal misalkan sumber daya alam, hutan, atau kalian ketika pergi di hutan ya, kalau di Sulawesi Barat masih banyak hutan kan, hutan binasa juga, ketika lihat teman-teman kalian membakar di hutan, harus diingatkan, hati-hati jangan sampai membakar di hutan, akhirnya terjadi kebakaran di hutan. Nah itu contoh. Jadi kalian salah satu juga untuk melestarikan sumber daya alam yang kita miliki. Demikianlah materi kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.